Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video aku kali ini aku akan membahas secara singkat mengenai sejarah ejaan yang pernah ada di Indonesia. Dimulai pada tahun 1901, Indonesia menggunakan ejaan Van Ophusen yang disusun oleh orang Belanda bernama Carlos van Ophusen dan dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Contoh ejaan Van Ophusen yang pertama, huruf J untuk menuliskan bunyi Y, seperti pada kata yang, saya, wayang menjadi jang, saja, wajang, dan lain sebagainya. Selanjutnya huruf OE untuk menuliskan bunyi U seperti pada kata dulu dan aku. Selanjutnya tanda diakritis seperti koma ain dan tanda trema untuk menuliskan kata makmur dan Jumat. Selanjutnya huruf TJ yang diejat J seperti pada kata secara, percaya. Huruf CH yang diejak KH seperti pada kata khusus dan asir. Selanjutnya pada tahun 1947 Indonesia menggunakan ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang disusun oleh Raden Suwandi. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophusen. Pembaruan dari ejaan Suwandi terletak dalam penggunaan diftong atau gabungan dua huruf vokal OE yang diganti menjadi huruf U. Misalnya Republik menjadi Republik, Suekarni menjadi Sukarni. Selanjutnya dihapuskannya tanda apostrof. Tanda apostrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Seperti pada kata Jumat menjadi Jumat, rakyat menjadi rakyat, maaf menjadi maaf. Kemudian menggunakan huruf DJ untuk mengatakan huruf J seperti di Jakarta, di jalan, raja. Selanjutnya huruf C itu ditulis TJ seperti cinta, sejarah, curang. Ya, selanjutnya huruf KH ditulis dengan CH seperti coiril, makhluk. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti ubur-ubur, abu-abu, dan lain sebagainya. Kemudian awalan di dan kata depan di keduanya ditulis serangkai dengan kata yang menyertainya. Contoh penulisan di sekolah atau di jalan disamakan dengan dijual atau diminum. Selanjutnya pada tahun 1956 Indonesia menggunakan ejaan pembaruan. Pembentukannya diketuai oleh Prijono Katopo. Namun ejaan ini belum diresmikan oleh pemerintah. Contoh ejaan pembaruan ini diantaranya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal atau bersifat fonemis, artinya setiap fonem dalam ejaan itu diusahakan hanya dilambangkan dengan satu huruf. Contohnya gabungan konsonan NG diubah menjadi simbol N. Misal mengalah menjadi menaklah. Kemudian gabungan konsonan NJ diubah menjadi N dengan di atasnya ada simbolnya itu. Contohnya menjanji menjadi menani. Selain itu untuk kata-kata yang berdiftong AI, AU, dan OI dieja menjadi ai, au, dan oi. Misalnya kerbau menjadi kerbau, sungai menjadi sungai, dan koboi menjadi koboi. Selanjutnya pada tahun 1959 Indonesia menggunakan ejaan Melindo yang merupakan hasil kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia. Sistem ini tidak pernah sampai diterapkan, tidak jauh berbeda dengan ejaan pembaruan. Contoh dalam ejaan Melindo misalnya kata menyapu akan ditulis menapu, kata ngopi
menjadi Nopi. Selanjutnya pada tahun 1967 Indonesia menggunakan ejaan baru yang merupakan lanjutan dari perintisan ejaan Melindo. Para perancangnya juga dapat dikatakan masih sama, yakni Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK, yang sekarang Pusat Bahasa serta Panitia Ejaan dari Malaysia, dan belum atau tidak sempat diresmikan oleh pemerintah. Perubahan yang terdapat pada ejaan baru atau ejaan LBK ini antara lain yang pertama, TJ menjadi C, contoh katanya cuci menjadi cuci. DJ menjadi J, contohnya jarak menjadi jarak. C menjadi Y, contohnya sajang menjadi sayang. NJ menjadi NY, contohnya jamuk menjadi nyamuk. SJ menjadi SY, contohnya syarat menjadi syarat. CH menjadi KH, contohnya akhir menjadi akhir. Kemudian ejaan yang disempurnakan atau EYD berlaku sejak tahun 1972. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan di dalam EYD antara lain huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada kata furqan dan xenon. Kemudian awalan di dan kata depan di dibedakan penulisannya. Kata depan di pada contoh di rumah, di sawah, penulisannya dipisahkan dengan spasi. Sementara di pada dibeli atau dimakan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda pengulangan. Sekian penjelasan singkat dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.